Media Public Relation internal dan eksternal. Internal Public Relation merupakan hubungan yang dijalin antara perusahaan dengan karyawan dan pemegang saham. Sedangkan External Public Relation merupakan hubungan yang dijalin perusahaan dengan pelanggan, seperti halayak sekitar, instansi pemerintah, pers, dan kelompok-kelompok lain di luar perusahaan. Selanjutnya, adapun perbedaan antara Internal Public Relation dan External Public Relation. Perbedaan internal dan eksternal. Pengertian internal memiliki arti yang berhubungan dengan bagian dalam diri, tubuh, benda, lingkungan, baik secara individu maupun sekelompok atau organisasi. Sedangkan eksternal menurut KBBI adalah menyangkut bagian luar. Public internal. Public internal adalah publik yang ada dalam perusahaan seperti karyawan dan manajemen. Dengan menjalin komunikasi yang harmonis dan baik dan dengan publik internalnya, tujuan perusahaan akan menjadi lebih mudah terwujud. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan pihak luar perusahaan, seperti masyarakat di sekitar perusahaan, pers, pemerintah, konsumen, dan lain-lainnya. Media internal. Media internal adalah sebutan bagi sarana komunikasi atau publikasi informasi hubungan masyarakat, humas, atau public relation, atau disebut dengan PR, sebuah lembaga. Media internal digunakan humas sebuah organisasi, instansi, atau perusahaan untuk komunikasi dari perusahaan kepada karyawan atau halayak di luar lembaga. Dan di sini sudah ada gambar surat kabar. Ini adalah contoh media PR atau public relation media internal. Selanjutnya, adapun media public relation internal Frank Jeffkins. Yang pertama itu ada jurnal internal, yang kedua ada papan pengumuman, yang ketiga ada kaset video atau CCTV, dan yang keempat ada stasiun radio sendiri. Kelima ada jaringan telepon internal, keenam ada kotak saran, ketujuh adalah insentif bicara, dan ke-8 ada siaran umum, dan yang ke-9 ada obrolan langsung. External Public Relation. External Public Relation ini merupakan salah satu bagian dari PR Public Relation yang bertugas membina dan mempertahankan komunikasi yang harmonis serta menangani berbagai permasalahan komunikasi yang terjadi dengan publik di luar perusahaan. Selanjutnya, adapun beberapa media eksternal yang dipakai ketika saat berkomunikasi. Yang pertama ada komunikasi eksternal, yang kedua ada media komunikasi visual, ketiga ada literatur edukatif, yang keempat ada komunikasi lisan, dan yang kelima ada pameran, keenam ada seminar dan konferensi, dan yang ketujuh ada sponsor. Adapun contoh dari ketujuh media komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu komunikasi eksternal. Contohnya seperti komunikasi sebagai media publikasi yang juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu perusahaan kepada khalayak, termasuk yang ditujukan khusus pada karyawan. Yang kedua yaitu contoh dari media audiovisual. Nah, media audiovisual di sini seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Media visual juga di sini media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Nah, jenis media yaitu dapat menampilkan materi dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Yang ketiga yaitu contoh dari literatur edukatif, yaitu bisa berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi atau tesis atau disertasi, database, internet, koran atau majalah, dokumen, pemerintahan, dan dokumentasi. Yang keempat yaitu komunikasi lisan. Nah, komunikasi lisan di sini juga bisa seperti pertemuan staf, pertemuan bisnis, dan pertemuan tatap muka lainnya. Bisa juga disebut dengan diskusi pribadi, presentasi, panggilan telepon, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu contoh pameran. Contoh pameran di sini yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menyampaikan ide atau gagasan lewat karya seni. Seperti ketika menyelenggarakan pameran, ide tersebut bisa dilihat, dipahami, serta diapresiasi oleh masyarakat. Yang keenam yaitu contoh seminar dan konferensi. Yang pertama contoh seminar. Contoh seminar di sini bisa seminar bisnis atau kewirausahaan.
Dalam bisnis juga kita bisa dapat mengikuti seminar kewirausahaan di kampus, lembaga bisnis, komunitas wirausaha atau lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu contoh konferensi. Contoh konferensi di sini juga kita bisa dapat bertemu dengan teman kerja untuk bertukar pendapat satu sama lain, berunding mengenai sesuatu case secara bersama-sama maupun musyawarah. Dan yang terakhir yaitu contoh sponsor, di mana contoh sponsor di sini biasanya dalam seperti bentuk dukungan atau peristiwa, kegiatan atau pihak. Nah, biasanya juga dalam bentuk berupa uang. Dan semua sponsor selalu bersifat komersial, dimanapun sponsor itu digunakan untuk mempromosikan sebuah perusahaan.